Tidak ada yang namanya vendor baik dan tidak ada yang namanya vendor jahat. Adanya vendor. Apa kabar kalian, Mas Satria dan Dek Arsen di masa depan? Semoga sehat selalu, dilancarkan semua urusannya, sukses selalu untuk kalian. Selamat datang di Warisan Kisah. Disclaimer terlebih dahulu, video ini saya dedikasikan untuk putra-putra saya, Mas Satria Sirlokusuma dan juga Dek Arsenio Sirlokusuma. Selamat datang semua di Warisan Kisah. Kali ini adalah episode ketiga dari konten Warisan Kisah. Semoga Mas Satria dan juga Dek Arsen tidak bosan-bosannya mendengarkan ayah ngoceh seperti ini. Sudah hidup puluhan tahun bersama ayah, dinasehati terus, sekarang sudah masuk ke dunia kerja, sudah dewasa, masih dibuatin video, dinasehatin ngoceh-ngoceh seperti ini. Gini Mas Dek, di masa depan Mas Satria sama Dek Arsen pasti mengalami fase dimana mendapat teman, sahabat, ataupun rekan kerja. Kalian pasti punya banyak teman. Doa ayahmu ini, kalian mendapatkan circle pertemanan yang positif. Pertemanan yang saling membangun semangat dan saling menguatkan. Nah, di antara banyaknya pertemanan, pasti ada teman yang benar-benar dekat. Teman karib lah. Sahabat lah istilahnya. Ya, istilahnya sahabat. Oh ya, ini konteksnya bukan pasangan atau pacar ya Mas Dek. Bukan. Untuk urusan asmara, ayah sebenarnya punya banyak jurus-jurusnya. Ya ampun. Itu mungkin ada di video-video selanjutnya, bukan di sini. Kita bahas di lain kesempatan saja. Bukan di video kali ini. Yang ayah maksud sahabat adalah benar-benar teman dekat, kemana-mana sering bareng, bahkan kalian menganggapnya saudara, sudah lebih dari teman, saudara lah, saudara kalian. Kalian pasti bakal mengira akan bisa bermain dan bertumbuh bersama selama-lamanya. Tempat kalian saling curhat, membicarakan masa depan, membicarakan mimpi, bla 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 bla. Dan setelah sekian lama bersama, lalu ada fase di mana pertemanan kalian itu nanti crash. Doa ayah tidak, tetapi sering ada fase di mana pertemanan itu crash. Pertemanan kalian putus. Bisa pulih kembali dalam jangka waktu relatif cepat atau bisa sampai selama-lamanya. Biasanya datang karena salah paham atau benturan ego tentang saling tidak mau mengalah, atau masalah wanita seperti yang tadi. Apapun itu masalahnya, kalian pasti ingin merasa yang paling benar. Kalian pasti tidak ingin menjadi di posisi yang jahatnya. Karena salah satu sifat dasar manusia adalah tidak ingin ada di posisi sebagai penjahatnya. Sudah pasti itu. Sudah pasti. Lalu ada fase di mana kalian tidak lagi saling ingin menyapa atau tidak lagi ingin kenal satu sama lain.
Semua kenangan di masa lalu seolah-olah sirna. Seolah-olah kalian tidak pernah mempunyai riwayat pertemanan. Seolah-olah semuanya kalian lupakan. Itu bisa terjadi karena intrik kecil ataupun intrik besar, ataupun catatan-catatan kecil di masa lalu yang membuat hal itu meledak. Dan selama ayah menjalani hubungan pertemanan, padahal sebenarnya ada satu cara ampuh untuk merampungi permasalahan pertemanan itu, yaitu meminta maaf. Meminta maaf, Mas Dik. Terdengar sederhana, tetapi karena ego, terkadang kita tidak mau mengucapkan kata itu. Sedikit cerita, Mas Satria di Arsen. Ayah memiliki satu teman. Dia adalah salah satu pondasi berdirinya APRO, teman seperjuangan ayah, Mas Danang Wahyudi. Dulu saat Mas Satria masih umur 3 tahunan dan di Arsen kayaknya belum ada deh. Kayaknya belum ada. Atau mungkin udah di dalam perut. Udah di dalam perut Pak ya. Mas Danang setelah lulus sekolah di SMK Batur sama ayah, Mas Danang itu melanjutkan kerja di Jakarta. Jadi kalau pulang hanya sebatas di Lebaran saja. Saat pulang Lebaran, Mas Satria pun sering bertemu loh. Bahkan sering digendong sama Mas Danang. Lalu suatu ketika kami crash nak. Ayah saat itu masih memiliki temperamen yang meledak-ledak. Ego ayah saat itu masih tinggi untuk mengucapkan kata maaf. Sampai di bulan Agustus atau Oktober 2017, Mas Danang kontrak kerjanya habis. Dia balik ke Klaten. Ayah baru mendengar kabar Mas Danang balik ke Klaten itu bulan November. Dan mendapat kabar sudah kerja di Kalasan. Kalau nggak salah di Kalasan. Ayah mendapat saran dari teman-teman ayah yang tahu tentang intrik kami untuk menemuinya. Ayah disaranin untuk menemuinya. Perlu diingat, di bulan November saat itu job ayah baru rame-ramenya, posisinya akhir tahun, musim nikah. Ayah menunda-nunda waktu untuk menemui Mas Danang. Lalu kalau nggak salah, tepat 1 Januari 2018, ayah mendapat kabar Mas Danang kecelakaan, meninggal. Ayah dan mamamu saat mendengar kabar itu ambruk nak. Tangisan ayah pecah. Sebuah tangisan penyesalan ditinggal seorang sahabat untuk selama-lamanya. Penyesalan untuk meminta maaf ini yang akan ayah bawa sepanjang hidup ayah. Selama sisa hidup ayah nanti tidak sempatlah untuk mengucapkan kata maaf. Padahal cukup kata maaf saja loh. Cukup berkata, bro sorry yo, ayo ke kancan meneh. Bro maaf ya, ayo kita berteman lagi. Kalimat itu bisa untuk memperbaiki sebuah hubungan yang kandas, Mas Dik. Walaupun mungkin tidak akan lagi seakrab dulu, mungkin ya. Tetapi setidak-tidaknya masih ada kesempatan untuk saling bersama.
masih ada kesempatan untuk saling mendukung. Ingat nak, ingat, tidak menjijikkan dan tidak lantas dunia ini kiamat saat kalian mendahului untuk meminta maaf. Tidak menjijikkan. Turunkan ego kalian. Oke, kita balik lagi ke topik. Maaf terlalu melenceng jauh. Termasuk di dunia kerja Mas Dek, ataupun dunia usaha. Ayah ambil contoh di pekerjaan ayah, di wedding fotografi atau fotografi pernikahan. Semoga Mas Danang mendapat tempat terbaik di sisinya. Amin, amin, amin. Lanjut aja. Ayah berteman dengan vendor-vendor pernikahan lainnya seperti MUA, makeup artist, dekor, WO, dan lain-lain. Untuk saling support job, untuk saling menghasilkan karya yang maksimal. Dan itu disebut relasi bisnis. Ayah sudah beberapa kali menjalani hubungan kerjasama dengan vendor-vendor pernikahan. Ada yang sampai tahun-tahunan cocok, ada juga yang baru 1-2 job lalu memutuskan untuk tidak meneruskan hubungan. Itu pun ya Mas D, itu pun tidak apa-apa, tidak masalah. Manusiawi sekali. Karena kita semua termasuk ayah pun memang mempunyai kepentingannya masing-masing. Itu yang harus kita pahami. It's fine, nggak apa-apa. Yang perlu kalian ketahui adalah tidak ada hubungan yang awet jika di antara kita selalu mengedepankan egonya masing-masing. Tidak ada hubungan yang awet jika di antara kita sudah tidak ada ketertarikan atau kasarnya mungkin ya sudah bosan ya. Sudah tidak ada ketertarikan lagi, sudah bosan mungkin dengan karya, kalau di sini mungkin karya ayah yang ayah hasilkan hanya itu aja mungkin, atau ingin mencoba relasi lain yang lebih fresh, atau mungkin juga karena ada relasi lain atau vendor lain yang bisa support mereka lebih baik dibanding kita. Enggak apa-apa, manusiawi sekali. Apapun yang membuat relasi bisnis itu crash atau putus, tidak perlu diambil pusing. Tetaplah berkarya. Tetaplah bekerja, tetaplah berkarya, dan tetaplah bekerja. Tetap fokus dengan cita-cita kalian, dengan titik yang ingin kalian tuju. Itu. Kuncinya satu, menurut ayah ya ini ya, menurut ayah. Jangan sampai kalian yang memutus tali pertemanan itu. Pahami bahwa kerjasama itu untuk saling menguntungkan. Jangan lantas jika kalian sudah tidak bekerja sama, lalu menjelek-jelekkan atau beranggapan mereka itu jahat. Jangan. Tidak perlu sama sekali. Tidak langsung lantas kalian menjelek-jelekkan mereka, tidak perlu. Setelah sekian lama ayah menjalani sistem relasi bisnis ini atau konsep relasi bisnis seperti ini, ada satu pelajaran dan pengalaman yang ayah dapatkan atau ayah temukan, yaitu enggak ada yang namanya vendor baik, enggak ada yang namanya vendor jahat. Adanya vendor. Enggak ada relasi pertemanan yang baik-baik saja dan
nggak ada relasi pertemanan yang selalu buruk terus, nggak ada. Semuanya tergantung persepsi kita. Jika kita persepsi baik terhadapnya, baiklah image vendor itu di mata kita. Pun sebaliknya, jika persepsi kita jahat, jahatlah image vendor itu di mata kita. Seperti itu, sesimpel itu. Yang artinya tidak terlalu atau tidak perlu terlalu mengedepankan persepsi dalam suatu hubungan. Cukup menjadi baik untuk semua dan tidak perlu kita menuntut balasan atas kebaikan itu. Semoga kebayang ya Mas Dik, maksud ayah. Semoga kebayang, semoga paham. Di video kali ini, ayah akan tutup dengan sebuah epilog tentang pelajaran yang ayah dapatkan dari pertemanan. Jika sahabat saya menghapus saya dari list pertemanannya, tidak lantas membuatnya bertambah satu musuh. Saya tetap ingin melihatnya baik-baik saja. Saya tetap ingin melihatnya sehat dan sukses. Saya tetap ingin suatu saat nanti ketika bertemu kembali, dia menceritakan semua pengalaman-pengalamannya saat mencapai mimpi-mimpinya. Semoga kalian kelak berhasil menjadi apapun yang kalian impikan. Amin, amin. Doa ayah menyertai kalian, Mas Dik. Dan cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita, Mas Satria dan Dik Arsen. Salam hangat dari ayahmu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, Mas Satria dan Dik Arsen. Jaga mamamu baik-baik.